prinsipnya semua makanan yang ada di kita Heeh. atau yang banyak dijual di supermarket dan segala macam itu kebanyakan asam. Dan gigi kita tuh paling tidak suka suasana asam. Oh, Bakteri gitu. paling suka suasana asam. Oh. Jadi kalau kita udah sikat gigi, Heeh. udah Jangan makan apa-apa lagi. jangan ya? makan apa-apa lagi. Halo para sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC di program Gemas, Generasi Maestro. Para sahabat, pada hari ini saya kedatangan seorang tamu, Dokter Gigi Mesa Alvin, spesialis perio. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dokter Gigi Mesa Alvin tentang kesehatan gigi dan mulut. Karena itu salah satu unsur yang penting bagi seorang manusia. Seringkali orang mengabaikan kesehatan gigi dan mulutnya, padahal itu berguna ketika dia bersosialisasi, dia bertemu dengan orang. Itu juga salah satu untuk menunjang penampilan seorang gigi dan mulut ini. Nah, selamat sore dok. Ya, Terima kasih udah hadir di program sama-sama. Gemas. Dok, kita akan ngobrol-ngobrol nih ya tentang keahlian dokter sebagai dokter gigi. Oke. Nah, sebenarnya dok, sejak kapan sih manusia itu mempunyai giginya bisa bertumbuh gitu loh? Apakah dia sejak lahir bayi itu sudah tumbuh giginya atau dalam kurun waktu berapa lama dia? Ada dalam sebetulnya memang ilmu pengetahuan itu kan berubah terus. Iya. Dulu orang bisa bilang dari 6 bulan udah tumbuh gigi. Oh, Nanti 2 tahun baru lengkap. iya. Tapi pada kenyataannya karena intake makanan kita berubah-berubah, termasuk juga kadar. Sekarang kan orang kan lebih memperhatikan apa yang masuk ke mulutnya kan. Iya. Terutama mungkin kalau diri kita sendiri biasanya kita nggak terlalu pikirin. Iya. Sampah juga masuk. Kita Iya. doyan makanan-makanan yang Iya. nggak jelas sebetulnya yang Iya. saya bilang sampah itu. Sama ya. Nah tapi kalau orang tua ke anaknya pasti mau kasih makanan Yang semua terbaik. yang bergizi kan. Jadi kadang-kadang 2-3 bulan udah mulai nongol putih-putih. Oh. Jadi ilmu pengetahuan itu menurut saya sih nggak saklek ya. Cuman ya sebetulnya ketika dari kita lahir iya. kita harus udah jaga apa yang masuk ke mulut kita sebenarnya. Jadi kalau kita baru lahir ya orang tua kita harus jaga sebetulnya apa yang masuk ke mulut anaknya dan mulut kita. Ya karena mulut itu selalu dibilang adalah pintu masuk segala macam kuman penyakit. Iya. Jadi ketika dia udah punya mulut nih nganga bentar ambil napas saja itu udah jutaan kuman masuk sebetulnya ke dalam mulut kita. Iya. Jadi sebenarnya sekarang ini 3 bulan bayi itu udah bertumbuh ya giginya ya. Oh. Banyak ya, nggak semua. Tapi saya lihat ada yang baru Sebenarnya. lahir 2-3 bulan udah mulai gusinya putih-putih, udah mulai suka nangis-nangis. Nah, itu proses pertumbuhan gigi itu sampai umur berapa sih manusia? Nah, biasanya kita kan tahu ada istilah operasi gigi bungsu kan. Iya. Jadi dibilang gigi bungsu pasti gigi yang terakhir tumbuh kan. Nah, itu biasanya benihnya atau giginya itu udah terbentuk di dalam mulut kita itu dari umur 17-18 tahun. Tapi nggak semuanya nongol. Iya. Jadi kalau yang jadi acuan adalah tumbuh itu nongol dari atas gusi, Iya. bisa gigi bungsu itu baru nongol umur 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau benih gitu. semua terbentuk lengkap, itu umur 17 tahun, 18 tahun. Oh, itu udah lengkap tuh ya. Lengkap. Nah, kemudian susunan gigi di mulut kita tuh apa aja sih, Dok? Susunan gigi di mulut kita. Ya kita kalau misalnya mau ngomong gigi yang paling orang kenal itu pasti 2 sebetulnya ya. Gigi taring, gigi geraham. Belakangan karena muncul mode-mode gigi depan dipanjangin tuh jadi ada istilah gigi kelinci. Tapi sebenarnya gigi kita tuh ada yang namanya incisif, itu gigi depan. Itu tugasnya untuk motong. Kita makan bakmi, makan sayuran itu dia tugasnya untuk motong. Lalu gigi taring. Lalu gigi, nah ini saya nggak tahu terminologi Indonesia yang pasti. Tapi itu dibilangnya itu pre-Graham. Jadi sebelum gigi Graham peralihan. Jadi fungsinya dia itu ada setengah untuk memotong, ada setengah untuk ngegiles makanan. Terakhir gigi Graham untuk ngegiles makanan. Giles tuh mengunyah gitu ya? Kita hancurin gitu. Hancur. Yang orang bilang kalau mengunyah harus 30 kali, 40 kali itu adalah tugasnya Graham. Dia untuk menggiles supaya nanti jadi
gumpalan itu yang masuk ke mulut kita supaya lambung mencernanya gampang. Kalau kita makan cepet-cepet, biasanya lama-lama jadi kena asam lambung. Contohnya gitu. Saya sendiri. Malah dokter gigi nih. Karena saya kalau dari dulu tuh orang-orang yang temen saya kenal saya pasti kalau makan cepet. Di bawah 1 menit. Wah. Orang dikasih julukan, nih si Alvin makan di bawah 1 menit. Ini mau makan porsi berapa aja, bakmi 1, 1,5 gitu. Terus yang agak keras gitu tetap. Ya karena itu dia prinsipnya mungkin di otak saya kalau udah 1 menit udah waktunya ditelen. Jadi saya nggak tahu bentuknya apa, telen aja. Salah, jangan diikuti. Jangan ikuti ya para penonton nih. Punya lah sampai bener-bener halus biar lambung kita nggak berat kerjanya. Nah, secara struktur ya dok, gigi manusia itu dengan hewan sebenarnya sama nggak sih? Saya bukan dokter gigi hewan ya. Tapi maksudnya kalau kita lihat secara teori itu, kalau kita lihat giginya citah itu gigi taringnya panjang bener ya. Atau gigi depan saya juga nggak jelas tuh, mesti tanya ke ahlinya ya. Karena dia kan kalau lihat senyumnya di depan kan, dua gitu kan. Tapi kan tajam ya, harusnya gigi taring. Kalau kayak buaya taring semua giginya. Ya berbeda lah ya. Tapi jangan panggil saya buaya ya, saya normal ini giginya. Tadi bilang saya buaya. Nah dok, kan kalau orang ya sekarang tuh ya, saya sih sekarang udah jarang tuh melihat orang suka pakai, zaman-zaman dulu orang suka pakai gigi palsu tuh yang emas gitu loh. Nah itu secara ilmu kedokteran gitu loh, itu boleh nggak sih? Boleh apa enggak gitu ya? Sebenarnya gini, ini pertanyaan bagus karena bukan berarti saya sekarang nggak bikin gigi dari emas. Tapi karena itu harganya mahal dan biasanya itu 2 kategori. Orang itu nyentrik atau dia memang peduli sama kesehatan giginya. Sekarang nyentrik kita nggak usah bahas deh. Kalau nyentrik itu kan apa aja dia bisa kerjakan kan, namanya udah nyentrik kan. Yang kita nggak lazim dia bisa menurut dia bagus gitu kan. Sekarang kita lihat yang dari sisi kesehatan. Kalau pertanyaan adalah kenapa dok orang yang perhatian sama kesehatan kok bisa minta gigi emas ke saya? Pasti harus saya jelasin dulu. Biasanya dari obrolan ringan. Tapi penjelasan saya adalah emas itu adalah logam mulia. Kenapa dia dibilang logam mulia? Karena dia itu ioniknya itu udah nggak ada yang bebas, nggak ada yang radikal. Jadi semuanya itu sudah terkompres jadi satu logam yang kita bilang emas. Sebetulnya kan golongan logam mulia itu ada banyak ya. Jadi keuntungannya ketika kita pakai di gigi adalah bakteri tidak suka nempel di permukaan emas. Karena dia tidak bisa mendapat energi apa-apa dari situ. Makanya kalau penelitiannya itu ada. Jadi kalau berbagai bahan nih, bahan tambel, bahan apa dijejerin semua, terus ditaruh bakteri di situ. Kalau emas itu bakterinya jauh lingkarannya, karena dia tidak suka deket-deket di sini. Nah itu jadi sebetulnya zaman dulu saya nggak tahu mereka akan berpikir seperti itu apa enggak. Ya. Zaman sekarang dulu udah jarang lihat orang jarang, apalagi kalau gigi depan kan. Nah jadi gigi yang dalamnya emas itu, core-nya intinya emas, masih bisa dilapisin dengan porselen juga. Jadi estetikanya bagus. Gitu. Nah, jadi bagus itu sebetulnya. Nah, kalau sekarang orang gigi palsu itu udah mirip ya dan gigi asli lah ya kelihatannya. Iya, teknologinya udah berbeda jauh ya. Nah, sekarang dok, kalau orang ya sering mengalami sakit gigi atau giginya berlubang gitu loh, itu disebabkan kira-kira apa sih? Pertanyaan saya nomor 1 adalah ketika orang datang sama saya sakit gigi, saya sakit gigi, pertanyaan saya pertama adalah paling gampang. Kapan terakhir kali bapak atau ibu ke dokter gigi? Kalau dia udah mikir gitu, dia nggak jawab saya langsung saya bilang itulah dia penyebab pertamanya. Karena bapak atau ibu terlalu takut ke dokter gigi untuk nggak aware biasanya juga mungkin ya. Tunggu sakit. Iya, tunggu sakit. Ya, jadi akhirnya ketika datang ke dokter gigi kan, dok, kok bolak-balik sih? Dok, kok mahal sih? Ya kalau nggak mau mahal, dijaga. Cara jaganya adalah kontrol ke dokter gigi, karena kita nggak mungkin lihat mulut kita sendiri. Gitu. Nah, itu sebaiknya gimana dok? Kontrol ke dokter gigi itu ada periode 1 tahun 2 kali. 6 bulan sekali ya? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali sebaiknya ke dokter gigi gitu ya, kontrol ya. Mau sakit mau enggak juga ya? Mau sakit mau enggak. Ya para sahabat, jadi Anda ini juga harus peduli dengan kesehatan gigi Anda ya. Minimal tuh 6 bulan sekali harus datang ke dokter gigi untuk mengontrol kesehatan giginya ya dok ya. Nah biasanya dok yang datang itu kan dia mengalami apa sih? Sakit gigi itu berupa apa sih? Maksudnya berlubang ataukah karena ada infeksi atau apa sih dok? Nah, yang dialami banyak orang ya. Yang unik dari gigi nih menurut saya nih ya, mungkin singgung sedikit lah. Menurut saya sih masih di jalurnya ya. Yang unik dari gigi itu adalah orang kalau misalkan sakit di mata,
Iya. Dia pasti tahu harus cari dokter spesialis apa gitu Iya. kan. Kalau orang sakit di telinga dia tahu harus ke dokter gigi apa kan. Kalau sakit di dalam perut dia juga tahu harus cari dokter apa, penyakit dalam kan ya. Tapi kalau orang sakit gigi, nah dia kan mau cari spesialis apa? Sekarang spesialis dokter gigi itu sebetulnya banyak. Ada spesialis gigi palsu, prosto kita bilangnya, ada spesialis behel. Kalau itu sih semua pasti udah tahu. Pasang behel, orto tuh sekarang semua udah tahu. Nah, yang jarang orang tahu dan yang penting sebetulnya nanti kita bahas itu spesialis perio ya, itu membahas masalah gusi. Nah, terus spesialis itu banyak banget, ada spesialis radiologi yang khusus baca ronsen foto. Nah, cuman ketika kita jadi manusia yang nggak mengerti istilah begituan, kita tahu cuma kita sakit gigi. Kita mau kemana? Ya ke dokter gigi. Iya, biasa kan udah cenut tuh baru deh. Ya ke dokter gigi. Dokter gigi. Ya, jadi sebetulnya kalau di dokter gigi itu memang itu kenapa dokter gigi umum itu masih banyak sekali manfaatnya atau banyak sekali tugasnya di dalam masyarakat. Karena orang sakit gigi cari dokter gigi. Nanti dia yang akan memilah-milah. Oh, ini pekerjaannya menuntut spesialis nih, spesialis rawat saraf. Dia cari spesialis endo. Gitu ya. Walaupun nggak semua kasus itu harus langsung ke spesialis rawat saraf. Dokter gigi itu yang menseleksi. Ini kasusnya kasus spesialis apa bukan? Sebetulnya begitu. Iya. Nah, ketika orang datang ke dokter gigi, dia kan pengalaman ya dok ya. Biasanya kan ketika sakit terus perlu ditambal atau dicabut, biasanya dokter gigi kan bilang wah disembuhkan dulu gitu loh. Nah kira-kira tuh sembuhnya apa sih dok? Nah. Mereka nggak tahu kan, penasaran. Wah udah datang udah sakit nggak langsung diobatin, malah maksudnya nggak suruh bolak-balik gitu ya. Supaya ini para penonton juga tahu nih dok. Itu sebetulnya permasalahan mencari dokter gigi. Kalau sama seperti kalau saya mencari tukang bakmi sebetulnya. Pertama pasti cocok-cocokan. Si A bilang bakmi di A enak, belum tentu buat saya enak. Dokter gigi juga harus cocok-cocokan. Intinya gitu. Kita percaya nggak sama dokter gigi itu kan ya. Nah dari segi dokter giginya sendiri sebetulnya banyak cara kerja. Biasanya kalau yang dokter gigi kerja by appointment, itu dia akan beresin masalah di hari itu dengan dijelaskan terlebih dahulu. Pak ini masalah giginya begini nih, ya. Ini bisa ditambal atau ini nggak bisa ditambal. Kalau bisa ditambal kenapa? Kalau nggak bisa ditambal kenapa? Gitu. Jadi harus dijelaskan. Nah, tapi kembali lagi ke kitanya kan, ke sebagai pasiennya kan. Percaya apa nggak sama dokter gigi itu gitu kan. Jadi menurut saya ya itu tergantung kepercayaan juga. Ya tapi intinya kalau udah percaya sama dokter gigi itu, dokter gigi memang punya banyak cara. Ada yang seneng sekali langsung jadi. Nggak, tapi sebenarnya kalau sakit itu atau memang nggak bisa langsung dicabut atau di. Nah, sekarang kalau ngomong sakit, sekarang kan orang sakit gigi nih ya. Orang datang keluhannya sakit gigi. Dia mencari dokter gigi. Dokter gigi itu yang tadi saya bilang harus memilah-milah kan. Kenapa orang sakit gigi? Satu, bisa giginya patah. Ya kan? Berarti dibuat gigi palsu. Ya kan, giginya patah. Nanti gigi patah panjang lagi. Gigi patah ini harus dicabut apa harus dirawat terus dibikinkan sesuatu gitu ya. Itu gigi. Bisa juga karena karang giginya sakit. Karena karang gigi terlalu lama dibiarinin, akhirnya gusi kebuka, kena dingin ngilu. Orang taunya aduh gua sakit gigi gitu kan ya. Tapi ketika kita sakit gigi itu bisa macam-macam, nggak melulu karena lubang. Tapi ketika ada terjadi suatu gangguan, ya di gigi kita tuh tengahnya ada sarafnya. Nah, ketika terjadi suatu rangsangan di situ, ya bisa dari kuman penyakit, bisa dari benturan yang tiba-tiba, itu akan membuat otak kita mengidentifikasikan sebagai rasa sakit. Itu adalah alarmnya di badan kita. Nah, satu lagi yang salah dari manusia atau dari orang kebanyakan adalah sakit gigi itu ibaratkan mobil. Ya. Sakit itu adalah alarmnya bunyi. Nah, kalau misalkan kita sakit gigi, jujur semua dalam hati kita yang paling dalam. Ketika kita sakit gigi, kita ke apotek atau ke dokter gigi? Biasanya ke apotek dulu, beli obat bebas kan. Dulu. Nah, setelah sembuh sakitnya, ada yang aware besok ke dokter gigi, ada yang pakai obat udah sembuh nih ya. Nah, ibaratnya itu kita baru matiin alarmnya, tapi maling yang di dalam situ, di dalam giginya itu belum kita ambil, belum diidentifikasikan. Kenapa sakitnya? Itu yang kita perlu dokter gigi untuk mengidentifikasi rasa sakit itu. Kenapa? Nah, sekarang bagi para penonton nih dok, kan perlu juga sebenarnya bagaimana sih cara merawat gigi yang baik dan benar itu dok? Ada ini nggak tips atau dari dokter ini? Paling gampang. Kita itu sikat gigi 2 kali sehari, ya, pagi dan malam. Malam sehabis makan. Dan habis sikat gigi ya jangan ngemil apa-apa lagi gitu. Karena prinsipnya semua makanan yang ada di kita atau yang banyak dijual di supermarket dan segala macam itu kebanyakan asam. Dan gigi kita tuh paling tidak suka suasana asam. Bakteri gitu. Paling suka suasana asam. Jadi kalau kita udah sikat gigi, ya udah
Jangan makan apa-apa lagi. Jangan makan apa-apa lagi. Minum pun air putih. Nah, cara sikat air gigi bening, yang benar. Air bening, yang air bening putih. ya. Air mineral. Ya mineral ya. Tidur ya. Dok, cara sikat gigi yang benar, Dok. Cara Kadang-kadang gigi. gini, orang ya saya juga sering salah tuh sikat gigi, merasa maunya sikat Iya. aja kan. Pilih bulu sikat yang paling halus, di ya. merek itu ya. Karena gini, kadang-kadang ada satu pabrikan yang paling halusnya itu dia kasih soft. Yang paling halusnya fine. Tapi kadang-kadang ada merek lain itu soft atau fine-nya dia itu belum yang paling lembut, dia keluarin lagi extra fine. Pokoknya kalau di merek satu merek, saya selalu tanya, di merek ini yang paling lembut apa? Kalau dia nggak bisa jawab, tanya Google. Ya, kalau misalnya dia nggak punya yang extra fine, saya cari merek lain yang memang kategori paling lembutnya dijual gitu. Jadi selalu cari yang paling lembut. Dan gerakan sikat gigi adalah dari arah gusi ke arah gigi. Jangan digosok, jangan memutar. Pokoknya dari arah gusi ke arah gigi. Jadi ke atas gitu. Atas bawah. ke bawah. Bawah ke atas. Dalamnya juga. Karena tujuannya supaya gusi kita jangan turun. Itu salah satu penyebab sakit gigi juga kalau minum air dingin, gusinya turun. Ya itu yang banyak diiklankan kan dengan sikat gigi odol pasta gigi tertentu yang mempunyai kandungan anti ngilu. Nah, akhirnya perlu pakai itu. Kalau misalnya minum air dingin udah ngilu. Paling gampang pencegahannya. Pakai hitungan mempan juga ke dokter gigi. Mungkin udah ada crack atau udah ada bolong. Crack retak gitu atau udah bolong. Karena ini ya, pelapisnya udah nggak ada gitu ya. Pelapis gigi. Apa sih namanya? Gigi kita tuh kan ada emailnya. Itu email itu berhenti di atas gusi. Di bawah gusi udah nggak ada email lagi. Dia langsung dentin. Dentin itu punya kayak tabung-tabung kecil di strukturnya itu yang menghubungkan udara bebas di gusi dengan saluran akar. Nah, kalau gusinya turun, kan email udah nggak ada, langsung dentin kan. Begitu kena dingin, ya udah tuh terjadi pergerakan cairan ke sarafnya, akhirnya ngilu. Ngilunya di situ ya. Ngilunya dari situ. Iya. Nah, Dok, kembali ke ini nih, yang spesialis dokter nih ya. Kita ngobrol tentang spesialis perio nih. Nah, bisa nggak dokter jelaskan, Dok, ke para penonton nih, perio tuh sebenarnya apa sih? Ini jadi kita dokter gigi itu banyak spesialisnya lagi, Dok ya? Banyak. Nah, sebelum masuk itu, Dok, sebentar. Kalau dokter gigi itu maksudnya kan kita kalau dokter umum ya, terus dia ngambil S2 dokter spesialis. Nah, ini seperti itu. Jadi dokter gigi itu boleh kata dokter umumnya. Setelah selesai dokter gigi umumnya, dia akan punya kesempatan untuk memutuskan mau lanjut ke jenjang spesialisnya apa enggak. Nah, spesialis perio ini spesialis itunya. perio, ya. Iya, Dok, bisa tolong dijelaskan. Oke. Karena banyak yang nggak ini nih awam, saya juga baru dengar ya. Perio. Jadi itu tadi yang saya bilang ya, gusi itu kan adalah gigi itu kan adalah struktur yang kelihatan ketika kita senyum. Gigi kita lihat kan ya. Tapi di struktur yang tidak terlihat dari senyum ya, dari arah gusi ke bawah dan struktur di dalamnya itu adalah kita bilang namanya jaringan periodontal. Kalau bahasa Latinnya dontal itu kan gigi. Perio itu adalah penyangga. Jadi itu jaringan penyangga gigi. Jadi kenapa gigi kita bisa kuat di dalam mulut? Karena jaringan penyangganya sehat. Tapi kalau jaringan penyangganya mulai rusak, maka gejala paling awalnya adalah gusi suka berdarah, gigi goyang. Gitu. Itu akibat sebetulnya simple sih kalau permasalahan perio itu. Karang gigi lama nggak dibersihkan. Dan kita ngomong lama itu tiap orang beda-beda. Iya. Yang 6 bulan tadi termasuk nggak? Termasuk untuk dievaluasi ya. Kalau saya 6 bulan itu pasti saya evaluasi. Dan kalau misalnya nanti saya akan menentukan lah ini sudah waktunya di cleaning atau belum gitu. Udah waktunya dibersihkan atau belum gitu. Nggak melulu datang pasti saya lakukan tindakan. Karena saya mengevaluasi juga. Iya. Nah, yang perio itu jadi berarti kesehatan di gusinya juga gitu. Kesehatan gusi. Dan di dalam gusi itu kalau kita buka gusi itu sebetulnya ada tulangnya. Nah, itu sebetulnya tulang itu adalah jaringan paling keras di badan kita kan. Bareng sama email, gigi dan tulang itu adalah jaringan paling keras kan. Jadi sebetulnya itu yang paling lama dimakan sama bakteri. Ya. Tapi kalau sampai di tulangnya udah rusak, makanya biasanya pun untuk penyembuhannya, terapinya itu juga nggak bisa sebentar. Proses rusaknya puluhan tahun, masa orang datang berharap 1 minggu langsung beres? Pasti nggak harus bertahap. Nah, itu susahnya salah satu tugas SP Perio adalah untuk memberikan edukasi ke pasien bahwa kalau jaringan penyangga udah rusak, ya jangan serta-merta gigi dicabut semuanya, itu nggak menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kayak begitu, ya udah gigi bolong cabut, toh nanti bakal rusak ibaratnya gitu kan. Tapi kita kan nggak mau seperti itu. Kita tuh tujuan kita adalah mempertahankan gigi selama mungkin berada di dalam mulut. Nah, kalau gigi dicabut atau gigi patah, gigi itu bisa tumbuh nggak sih, Dok?
Kalau gigi anak-anak bisa, ya. Kalau gigi orang dewasa nggak bisa. Sampai umur 17 sampai saat itu? ini ilmunya belum ada ya. Saya nggak tahu di depannya nanti ya akan ada sesuatu material dicemplungin gitu dalam gusi terus plup kayak kembang gitu kan ya. Saya nggak tahu nantinya ada apa enggak. Tapi saat ini nggak ada. Ya kalau misalnya gigi itu sampai terpaksa harus dicabut ya dia harus berpikir untuk digantikan dengan gigi tiruan. Gigi tiruan itu ya bisa lepas pasang dan permanen. Yang namanya lepas pasang kalau ada orang yang pakai itu malam harus dilepas, pagi harus dipasang. Makanya gigi tiruan, gigi palsu lepas pasang. Jadi jangan dipakai tidur, itu salah. Yang kedua gigi permanen adalah ya dia ditempelkan ke dalam pegangan di dalam mulut. Pegangan itu bisa gigi asli atau implan yang sekarang lagi naik daun. Itu salah satu pekerjaan SP Perio adalah merawat gigi tiruan dengan implan. Nah, lebih nyaman mana? Gigi yang dipasang itu atau yang dicabut itu, Dok? Nomor satu pasti gigi asli paling enak. Oh ya, bikinan Tuhan nggak ada yang bisa ngalahin. Ya itu sempurna lah ya. Yang mendekati ya saat ini implan. Kendala mungkin masih mahal, tapi ya dengan banyak dokter gigi dan dengan banyak pilihan sebetulnya kita bisa memilih lah. Ya cuman memang yang paling mendekati gigi buatan Tuhan saat ini dari segi struktur dan kenyamanannya itu ya implan gigi. Nah kadang-kadang gini, Dok, ada saya pernah makan dengan teman. Dia cuma makan tempe ya, tiba-tiba giginya patah tuh. Ya mungkin giginya udah ada rusak di dalam karena gigi kita tuh kan struktur kan. Email tuh yang paling keras, paling luar. Tapi kalau misalnya dari satu titik tertentu gigi kuman itu ketemu jalan masuk, akhirnya dia bisa gerowakin yang dalam dulu. Luarnya masih ada kayak bentuknya. Kita lihat tapi masih bagus gitu ya. Kopong begitu gigit sesuatu benturan dia retak. Dalamnya ibaratnya nggak ada pegangan kan, kayak ini kalau tanah bukan tanah merah gitu kita injek kan tanahnya bisa amblas juga kan. Walaupun dari luar kayaknya bagus gitu kan. Ya makanya saya juga sempat heran tuh. Lah tempe peletak gitu ya. Kalau yang kacang Bogor mah udah nggak heran ya. Iya, gigit peletak gitu ya. Nah kemudian gimana, Dok, untuk yang perio ini, jadi apa yang harus ini nih orang lakukan gitu ya, supaya ini supaya jaringan gusi tetap sehat ya. Kalau ngomong prinsipnya sama. Badan di tubuh kita itu tidak suka bertemu dengan yang sifatnya asam. Asam ya. Makanya semua racun-racun itu pasti sifatnya asam. Semua merusak badan kita. Jadi balik lagi sekarang kalau tanya saya yang menghasilkan asam apa, mungkin bisa-bisa link YouTube-nya nanti langsung ditutup. Karena semua yang orang-orang suka itu asam. Kita sebut aja kopi, asam, teh. Saya sengaja nggak mau sebut rokok duluan karena nanti pasti baik yang rokok ditutup ntar YouTube-nya. Kopi, susu, semua jajanan-jajanan yang menurut saya ada di mana-mana itu pasti kandungan asamnya itu ada. Karena itu yang bakteri suka. Rokok. Itu yang membuat kalau gusi hitam-hitam itu sebetulnya udah tanda-tanda bahwa perfusi jaringannya udah kurang bagus. Pengaliran darah di sana, akhirnya melaninnya meningkat, hitam. Jadi gimana? Kita nggak bisa makan yang tadi dokter sebutkan? Bisa ya kita. Makanya sekarang sebetulnya di luaran ini kan sudah membantu kan dengan membuat air mineral yang sifatnya basah. Ya kita netralkan dengan itulah. Oh gitu. Iya, karena yang sifatnya tinggi asamnya biasa kita doyan karena itu tinggi glukosanya gitu-gitu ya. Tinggi lemaknya itu asam, semua lemak tuh jadi asam. Gula tuh jadi asam, semua jadi asam, kita tuh doyan. Itu yang enak-enak. Yang nggak enak itu yang mengandung protein dan pH-nya itu tidak asam. Contohnya putih telur. Ada nggak orang yang tahan makan putih? Jangan 1 biji masih tahan 5-10 biji karena badan kita ya kalau gemuk kayak saya butuhnya proteinnya segitu ya, sekitar 5-6-8 putih telur. Tapi kalau yang agak kurus mungkin 2 atau 3. Itu yang paling bagus sebetulnya. Protein. Ayam dada. Kita kalau beli sate ayam aja, Pak campur gaji ya Pak, campur kulit ya Pak, campur jeroan ya Pak. Itu semua yang asam semua, apalagi jeroan. Jeroan kan tempatnya menetralisir racun kan buat binatang-binatang itu kan. Kita makan. Iya. Para penonton nih ya, berarti makanan yang kita selama ini yang enak itu ya justru merusak gigi kita sebenarnya ya, Dok ya. Iya. Badan juga sebetulnya kalau kita ngomong lebih jauh lagi. Iya. Tapi kan pertama gigi dulu. Iya. Nah makanya gigi juga bisa dipakai sebagai indikator sebetulnya. Ketika gigi itu tidak sehat, kita bisa mengindikasikan banyak penyakit dari keadaan gusinya. Saya nggak bicara giginya nih ya. Sekarang udah lebih mendalam ke soal gusinya. Dari keadaan gusi, saya bisa mengkira-kira apakah orang ini diabetes, apakah orang ini darah tinggi, apakah orang ini punya penyakit menular seksual. Itu saya bisa lihat dari keadaan gusinya aja. Tanpa dites dulu Tanpa saya tes dulu. Baru saya akan sampaikan secara perlahan-lahan. Saya akan tanyanya pancing lah. Bapak biasa kalau weekend kemana?
suka dugem nggak Pak? Nah mulai mengarah. Biasa kalau dugem ngapain aja sih Pak? Mulai ada terbuka. Itu ya salah satu cara saya lah ya. Atau yang dari dulu saya tuh memang seneng ngomong orangnya. Jadi akan saya pancing gitu sampai akhirnya mengarah ke yang saya mau. Baru saya bilang, Pak coba cek ya Pak ya, mungkin ada kondisi yang kurang baik. Saya lihat gusinya agak nggak bagus. Siapa tahu yang lainnya ada juga. Kalau ternyata nggak ada dan Bapak udah cek, ya udahlah. Iya. Syukur gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata ada kan lebih baik ketahuan dan diobati. Dari awal ya. Nah Dok, kalau orang awam ya bisa tahu nggak sih gusinya baik atau enggak? Kalau gigi mungkin kelihatan ya, lebih orang bisa lihat ya secara visual gitu loh. Nah kalau gusi Dok. Nah kalau sikat gigi udah mulai keluar darah, walaupun pakai sikat giginya yang bulunya lembut dan dengan cara sikat giginya yang benar dan tidak ditekan, berdarah gusinya. Nah itu udah mulai satu tanda-tanda untuk cari SP perio saya atau teman-teman saya. Oh gitu. Iya. Ya atau dokter gigi umum lah. Dokter gigi umum dulu yang melihat kan. Kalau cuman gara-gara karang gigi aja dibersihin. Tapi ketika gusi kita berdarah, itu pasti udah ada yang nggak benar. Nggak benar. Ya. Iya. Nah kemudian juga ada orang yang sering kali sariawan. Ya. Apakah itu penyebab dari yang asam tadi Dok? Dari makanan atau apa? Ada penyebab lain nggak Dok? Kalau misalnya sering kali gitu. Iya, kalau misalnya kita ngomong sariawan sih sebetulnya itu kompleks bener ya. Karena salah satu yang di bagian dipelajari juga di itu paling nggak enak kan kalau udah sariawan. Perio gitu ya. Itu salah satu sariawan. Tapi sariawan itu bisa dari hormonal. Oh, hormonal. Bisa banyak makanan yang mengandung asam juga. Caranya paling gampang kalau kita lagi sariawan, tempelin aja kapsul-kapsul yang mengandung vitamin C dosis tinggi itu tempelin aja ke situ. Pasti rasanya pengen nangis gitu kan ya. Iya. Karena itu memang yang mengiritasi. Makanya sebetulnya saya nggak tahu lah itu dari vitamin C-nya atau dari campuran-campuran yang terdapat di dalam nutrisi-nutrisi itu ya. Tapi segala sesuatu yang sifatnya asam itu juga bisa merusak ya. Atau bisa juga dari kelainan sistemik di badannya. Ada penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan kondisi sariawan itu. Makanya sebaiknya sih dicek. Tapi kalau sariawan itu rutin dari kecil, dari gede, dari kecil itu udah biasa hilang timbul, itu saya sih waktu SMP SMA sering sariawan. Akhirnya kuliah hilang dengan sendiri. Sampai sekarang saya nggak pernah lagi. Kena sikat gigi keras pun luka paling 1-2 hari nggak sampai sariawan. Jadi kembali lagi ke kitanya sih ya. Tapi kalau memang itu sering muncul berulang besar dan sakit, ceklah ke dokter gigi. Periksa. Cari tahu penyebabnya. Cari tahu apa cuman hormonal doang ya udah paling dikasih salep. Gitu. Supaya nggak sakit. Kalau saya biasanya suka sariawan karena kena itu sikat gigi tuh. Suka ya itu buru-buru kepleset sikatnya, buru-buru. Ya, itu jadi sariawan kan. Sariawan tuh biasa 2 hari ya udah 3 hari kemudian baru terasa deh. Baru hilang. Ya kalau itu sebabnya trauma udah jelas. Trauma kegosok sikat gigi yang bulunya keras juga bisa. Iya, gitu ya. Nah, Dok, kenapa tadi kan dokter bilang kita harus pakai sikat gigi yang halus. Tapi kenapa pabrikan tuh buat ada yang halus, ada yang kasar, ada yang lembut itu ya? Ada kategorinya. Pabrikan itu kan dia kan bukan berpikir soal kesehatan gigi kan. Mereka itu berpikir soal jualan kan. Jadi ketika ada demand-nya di masyarakat, itu maka barang itu akan selalu dibuat. Makanya seharusnya tugas dari pekerjaan saya itu adalah mengedukasi masyarakat. Akhirnya dengan masyarakat semua beralih, maka barang itu akan berhenti diproduksi kan. Gitu. Pasti kan. Jadi nggak ada, maksudnya karena sesuatu dia buat itu enggak ya? Enggak, itu semua karena permintaan kan. Kita ngomong semua juga sama lah. Kalau mau bahas tentang rokok atau semua, selama demand-nya masih ada ya orang akan buat dong dan dia tidak bisa disalahkan. Masyarakatnya minta, kalau lu nggak ada yang minta juga gua kagak bikin. Gua usaha yang lain gitu kan. Nah para penonton, jadi Anda sebaiknya menggunakan sikat gigi yang super halus ya Dok ya, lembut lah ya. Yang lembut ya. Pokoknya kalau Anda beli sikat gigi itu cari yang paling lembut di merek itu gitu loh, supaya bisa merawat gigi juga kan. Merawat gigi dan gusi ya. Nah kemudian Dok, berapa persen sih kira-kira penduduk Indonesia nih, kalau pengalaman dokter ya, yang aware dengan kesehatan gigi Dok saat ini? Ada nggak pernah ini? Sekarang gampangnya gini aja, kalau misalkan ya dari 100 orang yang saya temuin, yang rutin periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali, paling 5-10 orang, 10%. Yang lainnya semua datang ke tempat saya karena sakit kan. Cuma 5-10%. 5-10% yang datang. Itu boleh dites teman-teman yang dokter gigi kebetulan lihat ini juga boleh tes. Coba survei di tempat prakteknya, survei. Makanya orang yang aware dengan ini ya. Misalnya datang, Dok saya mau bersihin karang gigi.
Bapak memang rutin? Iya dok, saya memang 6 bulan sekali. Nah itu jawaban, itu yang kita mau jawabannya. Betul. Kan. Atau dok saya mau bersihin karang gigi, kenapa? Soalnya gusi saya berdarah. Kapan Bapak terakhir bersihin karang gigi? Udah mulai begini-begini udah. Itu udah pasti ya bisa 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Ya kan dia ngitung dulu pohon rambutan di rumah gue berapa senti, sekarang berapa senti, berarti udah berapa tahun. Udah berapa tahun ya. Iya. Nah dok, kemarin kan pandemi selama 2 tahun lebih ini, kan banyak orang juga yang takut ke dokter gigi nih. Nah kalau menurut dokter, benar nggak pemikiran itu gitu loh? Atau karena gini, ada teman saya dia ke dokter gigi terus kena COVID ya. Dia menyangka wah jangan-jangan ke dokter gigi karena selama ini dia di rumah terus nggak pernah kemana-mana. Ketika dia udah ke dokter gigi terus kena COVID gitu loh. Nah maksud saya dengan bertanya ini, apakah ada efeknya, ada pengaruhnya nggak dok selama COVID ini dok? Pasti pengaruh, pasti pengaruh. Makanya dari ketika masa-masa COVID itu juga jadi ada suatu kegiatan lain yang saya lakukan di luar praktek saya. Ketika saya ngobrol bareng teman-teman, akhirnya saya juga mencoba untuk bikin channel YouTube sama teman saya. Itu kalau kita cerita soal pandemiknya, tapi kembali dulu nih soal ke masyarakatnya ya. Kita kembali ke soal masyarakatnya dulu ya. Sebetulnya gini, kalau misalnya orang datang ke dokter gigi karena kena COVID, pertanyaan saya pertama adalah, kalau saya yang berurusan dengan orang itu ya, untungnya saya selama COVID itu, kebanyakan orang datang ke saya, besoknya dia kena COVID, dia umumkan ke saya, bahwa dok, saya kena COVID, jadi tolong pasien yang hari itu dicek. Dan saya pernah 2 kali kejadian itu, yang deket ya, kalau yang jaraknya udah 5-6 hari saya nggak terlalu khawatir, apalagi Delta kan, karena 2-3 hari udah kena. Kalau 5-6 hari sih dia pasti kenanya setelah ke tempat saya. Itu saya punya keyakinan seperti itu. Dan untungnya puji Tuhan, syukur saya nggak pernah kena sampai sekarang COVID itu. Ya mau varian A, B, C, Delta, sampai yang terbaru ini Omicron, saya jangan sampai kena lah, saya belum pernah kena. Padahal saya selalu berhubungan dengan orang yang dari tempat saya pulang, beberapa hari kemudian ngaku kena COVID, itu ada sekitar 12-13 orang. Ya, dan suster saya pun nggak pernah kena. Itu artinya saya sampai detik ketika saya masih kemana-mana pakai masker dan saya masih takut untuk berbelanja ke mall manapun, itu saya, istri saya, suster saya, semua tidak pernah kena COVID. Ya, walaupun di tempat saya itu bisa dibilang sarangnya COVID kan. Tapi kalau kembali ke orang itu ya, pertanyaannya adalah, dari tempat dokter gigi langsung pulang nggak? Ya kan, ketemu orang lain nggak? Di kompleknya lagi jalan, kebetulan udah lama nggak ketemu tetangga, ngobrol-ngobrol dulu, terus cek tetangganya kena COVID apa enggak? Ya, atau selama ke saya masih ke kantor apa enggak? Ya, tapi kalau kena di tempat dokter gigi sih bisa-bisa aja, sama kayak kalau kena di mall, kalau kena di coffee shop, kalau kena di supermarket kan bisa aja kan? Iya kan? Cuman memang kita nggak akan berpikir kalau, gue dari supermarket gue kena COVID di sana nggak ya? Enggak. Tapi kalau dokter gigi, gue dari dokter gigi. Kenapa? Karena pas di dokter gigi dia mulutnya celangap dan pasrah kan, apa yang masuk ke mulut dia kagak tahu kan ya. Tapi sebetulnya dokter gigi, ya orang takut COVID itu bukan cuman pasiennya doang yang takut kan, dokternya juga takut kan. Otomatis sterilisasi di tempat saya itu, ya memang dari zaman sebelum COVID sih tempat praktek saya udah berpikir soal sterilisasi, karena saya paling takut kan penyakit-penyakit yang aneh, bukan yang kayak jangan kan COVID, TBC lebih serem lagi menurut saya. Itu juga saya udah aware yang masalah-masalah gitu. TBC itu batuk itu kena langsung, itu nggak lama sekali loh hilangnya, sampai kurus orang. Ya, jadi penyakit yang berbahaya itu nggak cuma COVID sebenarnya. Tapi ketika COVID ini, saya juga pasien kalau bertanya sama saya nih, dok sterilisasi gimana? Dari dulu kesini berobat 8 tahun nggak pernah nanya sterilisasi, kenapa sekarang baru tanya? Padahal penyakit yang lebih bahaya banyak saya bilang. HIV nggak kepikiran, ya TBC nggak kepikiran. Gitu kan. Jadi dokter gigi itu pasti akan memperhatikan juga sterilisasi di tempatnya lah. Ya karena dia juga nggak mau kena kan. Apalagi dokter gigi punya anak, punya keluarga, punya orang tua yang masih satu rumah gitu kan. Jadi sebetulnya sih nggak usah terlalu khawatir di situnya. Tapi kalau tanya efek ke saya ada apa nggak? Ada. Saya jadi harus menjelaskan. Saya harus bikin video tentang sterilisasi setelah saya mengerjakan pasien, sebelum saya mengerjakan pasien. Pasien yang bertanya langsung saya kasih aja videonya. Jadi saya daripada saya jelasin, saya kasih aja videonya. Nih prosedurnya. Jadi ada pekerjaan tambahan ya. Jadi tapi saya seneng juga sih. Jadi orang lebih aware sekarang dokter gigi. Sterilisasinya gimana? Ya, jadi kalau yang sterilisasinya nggak bagus juga dokter gigi pasti akan mulai berpikir lah untuk lebih memfokuskan di situ kan. Mungkin selama ini nggak ada penyakit apa-apa cuek. Sekarang jadi lebih perhatian ke situ. Nah dok, dulu kenapa sih dokter memilih spesialis perionya ini dok? Kan tadi banyak ya. Maksudnya ada yang melatar belakangnya dok? Itu kejadiannya tahun 2005 ya. 2005 itu saya praktek di salah satu dokter gigi hebat lah menurut saya.
di, saya boleh bilang di Asia nggak ya? Saya boleh bilang di dunia nggak? Terlalu inilah ya, terlalu jauh lah. Tapi yang saya kenal, itu dia yang paling hebat. Saya dapat kesempatan untuk belajar sama beliau. Itu di satu mall yang pada masa itu lumayan terkenal lah. Barangnya mahal-mahal. Terus kafenya makanannya premium. Yang di Jakarta, yang pada saat itu kalau saya kerja di situ, makannya saya nggak berani di dalam mall. Saya keluar ke parkiran. Di kantin. Ke kebun kacang saya beli nasi goreng karena makanannya saya nggak bisa afford pada waktu itu. Jadi dari beliau saya tertarik dengan implan gigi. Saya tertarik dengan implan gigi. Kenapa? Karena menurut saya itu adalah suatu penemuan yang revolusioner di bidang kesehatan gigi. Karena selama ini manusia itu bikin gigi palsu selalu nempelnya kalau nggak ke gusi, nempel ke gigi sebelahnya. Semuanya kan merusak. Yang nempel ke gusi, ya merusak gusi. Yang nempel ke gigi sebelahnya, merusak gigi. Tapi dengan ada teknologi implan itu, dia menggantikan jadi akar gigi kan. Jadi akhirnya gigi itu seperti yang Tuhan bikin, ada akarnya dan ada mahkotanya. Mungkin cukup sampai di situ. Nanti kalau mau tahu detail, ya bisa cari tahu lah di Google atau mau nanya ke saya siapapun. Jadi hampir sempurna tuh ya. Jadi paling mendekati aslinya. Dari situ saya langsung memperdalam kan. Nah sekarang implan biar bisa bagus di dalam mulut orang harus didukung sama apanya? Gusi dan tulangnya kan. Akhirnya saya lebih memperdalam di situ. Oke. Sekarang banyak yang pasang implan. Kalau nanti saya mau memasang implan, saya mau masang implan itu dengan baik, dengan benar dan kuat bisa bertahan lama. Jadi saya harus pelajarin bagaimana struktur jaringan gusinya, bukan sekedar masang terus jadi implannya 5 tahun lagi nggak tahu gimana gitu kan. Nah, kira saya di situ. Gitu ya dok. Karena jadi membuat dokter tertarik ya di Perio ini. Nah kalau orang ya mau pasang gigi berdasarkan yang tadi keahlian dokter ini untuk pasang implannya, kira-kira prosesnya apa aja yang harus dia lalui dok? Nggak ada proses apa-apa kalau saya biasanya cuma tanya aja obat-obat yang rutin diminum apa. Pengencer darah pun jenis tertentu aja. Kalau hanya satu jenis pengencer darah yang saya akan takut melakukan tindakan apapun yang akan membuat dia berdarah. Ya saya lupa golongan obatnya persisnya apa. Kalau saya disebutin nanti orang, tapi karena itu jarang sekali. Dan biasanya orang kalau udah sampai minum obat itu, dia nggak akan mikirin giginya lagi. Dia akan lebih memikirkan bagaimana besok dia masih bisa hidup gitu. Jadi kalau secara umum-umum, iya pengencer darah. Tapi kalau dalam kondisi umum-umum, sebetulnya nggak terlalu menakutkan soal pengencer darah. Terus saya tanya biasanya ada darah tinggi nggak? Pernah tinggi tapi nggak terkontrol nggak? Itu saya minta kontrol karena jangankan implan, cabut gigi aja kita kalau misalnya pas dicabut darahnya keluar, ya itu makanya jadi kalau ke dokter gigi jujur lah ada kondisi apa gitu ya. Yang menjadi concern sih saya itu tensi sama gula darah, sama kalau minum pengencer darah. Udah kalau yang lainnya kolesterol atau apa asam urat saya nggak terlalu peduli. Nah kemudian prosesnya berapa lama tuh dok? Kalau itu apakah lama nggak itu? Soal implan ya, kita kalau bahas soal implannya, pasang implannya tunggu 3 bulan. Jadi pada saat dipasang implan itu kita seperti nyekrup ya, seperti pasang sekrup ke dalam kayu, kita puter gitu searah jarum jam. Itu dibius ya? Bius. Sakit ya? Lebih sakitan cabut gigi daripada pasang implan. Analoginya gini, kalau kita masang paku ke tembok, sama paku yang udah di tembok, kita tarik keluar, temboknya lebih luka yang mana? Ya? Karena kita maksa tarik segala sesuatu kan. Cabut gigi itu gusinya robek, ya kan? Nanti kita harus jahit lagi supaya bagus segala macam. Implan itu kita cuma bikin lubang seukuran kecil, skrup yang kita mau kita pasang, kita tutup. Ya udah pasti lebih nggak ada efeknya kan? Dibanding kita nyabut gigi. Terus tunggu 3 bulan. 3 bulan ketemu saya itu skrup nggak bisa diputar balik berlawanan jarum jam terus dia lepas, nggak bisa, dia udah terjadi satu penyatuan. Nah itu 3 bulan itu kita cetak. Dari cetak biasanya ke bikin giginya itu tergantung nanti berapa banyak bahannya apa. Jadi overall prosesnya berapa lama tuh? 3 bulan plus 1 gigi ya. 1 gigi. 3 bulan dalam kondisi normal nih ya. Dia 3 bulan plus 1 minggu sampai 2 minggu. 3,5 bulan lah ya. Cukup lama juga ya. Berarti ya. Tapi gigi sampai dihilangin aja kan juga prosesnya lama. Lama ya. Nah dok, kan mungkin ada yang bertanya nih ya. Ya kita maklum lah. Ada orang yang mungkin sanggup secara materi untuk ke dokter gigi mengganti giginya. Kan ada juga yang secara finansial mungkin kurang. Dia pergi ke tukang gigi tuh dok. Nah gimana tuh dok? Maksudnya itu secara ilmu kedokteran apakah maksudnya boleh atau enggak gitu dok? Ya sebetulnya gini ya, kalau saya bicara mengenai, mudah-mudahan saya ngomong gini nggak dibenci sama teman-teman saya dokter gigi ya, tapi kalau saya berpikiran selalu begini ya, kita kalau mau membangun desain rumah, kita bisa pergi ke arsitek yang memang tugasnya untuk mendesain rumah, tapi bisa juga kita datang ke
orang yang dia tidak pernah sekolah arsitek, tapi dia sudah membangun rumah puluhan tahun. Sekarang gini, kalau Bapak nih ya, mau bangun rumah, lebih percaya arsitek yang baru lulus atau orang yang udah membangun rumah 20 tahun, tapi bukan sekolah arsitek, mungkin SMA. Nah, jadi prinsipnya menurut saya yakin walaupun saya nggak tahu pasti, karena saya nggak kenal orangnya kan, nggak pernah berjabat tangan dengan orangnya, tukang gigi atau tukang gigi pun pasti ada yang kerjanya benar, kan? Ada yang kerjanya itu bagus, ya kan? Tapi secara hukum di Indonesia itu yang membedakan adalah soal lisensinya, ya kan? Yang namanya orang yang bertugas untuk memperbaiki kesehatan gigi orang itu harus dokter gigi yang melalui standar edukasi pendidikan tertentu sampai akhirnya dia mendapat sertifikasi, mendapatkan lembar kompetensi, sampai akhirnya mendapatkan surat registrasi bahwa dia adalah dokter gigi. Itu secara legalitas, ya kan? Tapi kalau secara pekerjaan, sebetulnya orang kalau belajar kan bisa-bisa aja gitu kan, ya kan? Orang kalau belajar bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi secara legalitas carinya dokter gigi. Dan kalau soal mahal atau murah, ya bensin juga tiap hari harganya berubah-berubah kan ya. Dokter gigi pun juga, ya kalau kita mau pakai bensin buat mobil kita, mau yang murah kita pasti pilihnya yang Pertalite. Kalau mau yang bagus pasti pilihnya Pertamax Turbo gitu kan. Dokter gigi pun juga sama kan, ada berbagai macam stratanya kan. Dan pemerintah sekarang juga udah bantu lewat program BPJS kan. Dan program BPJS itu sangat bagus kalau menurut saya. Sekarang BPJS gigi ganti ya dok ya? Ganti. Oh sekarang ganti ya? Ganti. Klinik Pratama, pergi yang klinik Pratama memang terdaftar untuk klinik BPJS dokter gigi diganti. Atau ke rumah sakit yang terdaftar. Soalnya kalau asuransi kan nggak semua asuransi mengcover gigi itu tambahan lah ya. Saya juga nggak tahu ada nggak asuransi di Indonesia yang mengcover kesehatan gigi. Mungkin bisa dicari tuh narasumbernya. Oh iya, tapi nambah. Jadi misalnya dia standar asuransi tuh gigi nggak termasuk. Kalau kita mau masuk ikutkan gigi, ya preminya nambah. Ya, tapi kita mesti tanya lagi nanti yang di cover apa aja itu dipanjang ya, mesti orang asuransinya yang bahas itu ya. Kita mesti tahu juga sih yang diganti apa gitu. Tambah diganti gigi tapi kalau cuma sakit. Lalu kalau misalnya kita kecelakaan patah misalnya nggak diganti, atau kalau misalnya kita mau perawatannya apa nggak diganti, kita harus tahu dengan detail kan. Itu pasti orang asuransi yang harus menjelaskan kan. Iya. Dok, kalau dokter gigi itu di bawah ID nggak sih? Di bawah ID dong ikatan. Tapi Indonesia dokter gigi di Indonesia tuh punya ikatan sendiri namanya Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi itu dibawa ke Menkes, dibawa ke Menkes. Jadi posisi udah sejajar sekarang. Oh, jadi nggak di ID? Udah nggak di ID. Oh, udah nggak di ID. Saya nggak tahu persis kalau soal strata begitu ya. Tapi setahu saya kalau udah ada nama PDGI, harusnya udah tertentu. Izinnya kemana? Ke ini? Kalau surat registrasinya itu kita pergi ke Konsil Kedokteran Indonesia ngomongnya. Jadi mungkin stratanya itu adalah di bawah Menteri Kesehatan ada KKI dulu. Di bawah KKI baru ada ID sama PDGI. Sejajar posisinya. Iya, sekarang udah punya ini ya. Feeling saya sejajar harusnya secara strata karena kita nggak usah urus apa-apa ke kantornya ID kan. Karena udah ada PDGI ngapain ID lagi kan, ID yang ngurusin itu Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi kesana lah ya sekarang. Kesana ya. Iya. Para penonton jadi tadi tuh udah ngobrol banyak tentang kesehatan gini dok. Kalau dokter sendiri praktek di mana sih dok? Di Gading Serpong. Di Gading Serpong ya. Ada kliniknya sendiri gitu ya dok ya. Oh, jadi kalau Anda yang mau mengontrol giginya, aware dan kesehatan gigi, silakan. Itu harus 6 bulan sekali lah kita aware ya dok ya. Menurut dokter tadi kan ya sekitar masih 5-10% orang Indonesia nih yang aware dengan kesehatan giginya ya. Nah dok, sekarang kan sejak pandemi tadi dokter bercerita nih, ada kegiatan-kegiatan lain nih ya. Nah, boleh dok ceritakan ini dok. Ya, saya bikin channel YouTube jadinya. Waktu itu awalnya sama teman-teman. Kan saya memang dari dulu kan suka main game. Iya. Biasa channelnya apa nih dok? Biar nanti bisa yang subscribe juga nih yang suka games nih. Channel gaming saya streamer koplak. Oh, streamer koplak ya. Streamer koplak. Nonton, silakan subscribe. Karena lihat kan saya koplak kan. Nah, jadi dari situ tuh dulu sama teman-teman tuh mikir kita coba main FIFA online di streaming. Bola ya? Iya, bola ya, main FIFA 20 FIFA 21 ya waktu itu ya, di online-in gitu ya. Tapi ketika kita akhirnya membuat channel masing-masing, udah nggak ketemu lagi tuh, nggak pernah saya main FIFA bareng teman-teman saya. Akhirnya saya main game saya sendiri, teman-teman saya main game-gamenya sendiri-sendiri. Gitu. Oh, sekarang masih aktif tuh? Masih. Masih, soalnya ya kenal adik-adik lumayan banyak ya, lucu-lucu ya. Jadi jadi lucu juga, jadi kayak ngerasa punya anak sendiri gitu ya. Jadi sore-sore lagi kerja udah ditanyain, "Om, hari ini live apa? Bentar deh, gue lagi kerja ini ngurusin gigi orang ini. Belum mikirin main apa ntar."
Jadi tuh mainnya bersama-sama dengan sama-sama ya? Gamenya macam-macam sih ya, tapi salah satu yang mendatangkan banyak penonton baru itu yang saya main game multiplayer memang ya. Stumble Guys tuh ada tuh, kalau anak-anak kecil pasti tahu tuh game Stumble Guys. Nah, jadi kita main lompat-lompat gitu ya. Jadi satu kali bertanding itu kita bisa ngumpulin 32 orang. Dari situ biasanya banyak yang datang. Iya. Ya menarik juga ya Dok ya. Jadi pandemi ini membawa suatu kegiatan karena baru ya. waktu pandemi kan ya jam 3 jam 4 udah sampai rumah. Iya. Terus ya main game gitu kan ya. Sekarang saya pikir saya coba aja lah main game. Saya coba bikin di YouTube sambil saya ngoceh, memang dasarnya saya seneng ngomong kan. Iya. Ya udah dari situ akhirnya ya kebawa terus dari Oktober 2021 sampai sekarang. Luar biasa. Dok, apa sih yang mimpi-mimpi dokter yang masih dokter ini kejar gitu loh? Saya sih sekarang udah nggak terlalu berpikir soal itu ya. Maksudnya soal kalau kepengen rumah yang segede apa, mobil segede apa gitu, saya udah nggak terlalu kepengen lah. Cuman intinya adalah setiap kali saya dikasih tanggung jawab sama yang maha kuasa untuk merawat suatu pasien, saya pasti akan lakukan sebaik mungkin. Dan intinya apapun yang saya bisa jalankan, yang bisa menolong atau bisa menghibur atau bisa membantu orang lain, saya pasti akan lakukan semaksimal mungkin lah. Iya. Lebih ke walaupun kadang pasti ada juga yang nggak cocok kan. Nggak mungkin saya ketemu banyak orang semuanya cocok, pasti nggak mungkin. Ada yang nggak cocok juga dan kita nggak bisa paksakan soal itu, kita nggak bisa paksakan. Tapi yang pasti tujuan saya udah tidak, pokoknya ya udah nggak berpikir misalnya soal orang datang ini bisa ngambil duit lu berapa gitu ya. Perasaan-perasaan seperti itu sih udah nggak pernah saya pikirin lagi lah. Intinya pokoknya datang, masalahnya apa, lakukan sebaik mungkin, dia puas ya udah. Iya. Ya lebih ke berbaginya jadi Dok ya. Bermanfaat lah hidupnya, lebih berdampak pada orang lain. Sama aja kayak YouTube gitu. Mau subscriber 1 juta katanya mau subscriber 1 juta kan. Tapi apakah harus 1 juta? Apakah kalau enggak saya terus jadi ogah-ogahan? Ya udah, yang penting ada orang yang bisa terhibur sama saya, 1 atau 2 orang ya saya terusin aja. Seneng juga kan saya terusin aja. Iya. Ya memang inilah. Ketika kita itu kalau menurut apa sih Maslow itu kan ya orang terus akan naik ke atas tuh ketika sampai ke aktualisasi diri bahwa hidup dia bukan hanya sekedar mencari materi kan, tapi hidupnya bisa berdampak bagi orang lain. Amin. Gitu loh, ya. Mudah-mudahan. Iya, Dok. Kalau jadi seorang dokter gigi itu dengan jadi dokter umum prosesnya sama nggak sih Dok? Kurang lebih sekarang sama. Kurang lebih sekarang sama. Secara lama, ini kita ngomong yang lurus-lurus ya. Iya, yang lurus yang tepat waktu lah yang tepat gitu waktu ya. Sama. Jadi kita untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi kurang lebih 3,5 tahun, 4 tahun. Lalu untuk mendapatkan gelar dokter umum dan dokter giginya tambah kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun lagi, 5,5 sampai 6 tahun. Berarti 5,5 tahun berarti seharusnya. Tuh, ada yang cepet banget ada, yang lambat ya pasti ada. Ya rata-rata 5,5 tahun gitu ya. Di dokter gigi. Kemudian ketika ngambil spesialisnya beda-beda. Setiap bidang di kedokteran gigi aja beda-beda. Gitu. Kalau di kedokteran umum ada penyakit dalam itu yang setahu saya lama. Di bidang dokter gigi ada bedah mulut yang lama. Ya, kalau perio, orto, ya behel, rawat saraf itu kurang lebih sama 3,5 tahun, 2 sampai 3,5, 2 sampai nggak bisa 2 tahun lah, 3 tahunan. 3 tahun ya. Iya. Total sekitar 8,5 tahun ya Dok ya. Proses pembelajaran jadi dokter spesialis ini ya, perio ya. Makanya udah tua gini baru diundang di sini kan. Nggak mungkin umur 25. Luar biasa. Ya, kenapa sih Dok dulu tertarik menjadi dokter gigi Dok? Gak tahu ya saya kalau ditanya ya. Iya, orang tua saya dua-duanya dokter gigi. Oh, keturunan. Tapi saya tidak pernah bercita-cita jadi dokter gigi. Dari dulu saya tuh senangnya itu main game sama komputer. Gitu. Dan saya pun di sekolah bukan yang akademisnya itu menonjol. Ya, bukan yang akademisnya menonjol di sekolah juga. Biasa-biasa aja. Tapi pada saat saya mau masuk perguruan tinggi negeri, tiba-tiba hasrat saya untuk langsung menulis dan kan ditanya kan mau masuk apa gitu kan ya. Saya langsung pilih kedokteran gigi. Jadi pada saat saya ujian masuk negara, saya nggak tahu namanya dulu UMPTN, terus SNMPTN, terus ganti lagi ya, sekarang ganti lagi ya. Saya akhirnya pilihan pertama dan pilihan kedua saya sama-sama dokter gigi UI udah. Jadi saya mungkin udah ada dorongan keyakinan bahwa saya pasti akan belajar di sini gitu. Ya udah saya ke bawah terus deh. Sambil saya cari apa bidang kedokteran gigi yang saya mau perdalam lagi sampai saya ketemu sama guru saya itu. Akhirnya saya ambil implan dan perio jadinya. Nah Dok,
pesan-pesan dokter nih ya buat anak-anak muda di Indonesia khususnya nih, Dok, yang punya mimpi atau cita-cita ingin menjadi dokter gigi, Dok. Apa sih yang mereka harus lakukan, persiapkan gitu loh, Dok? Yakin. Pikirin lagi, yakin mau jadi dokter gigi. Kenapa, Dok? Udah tua gini baru diundang loh. Enggak, tapi kalau memang misalnya yakin, jangan setengah-setengah. Jangan yakin mau jadi dokter gigi, udah, tapi begitu udah selesai udah. Tapi kita harus amalkan kemampuan kita untuk nolongin orang-orang. Karena kalau dihitung, kalau rumah sakit ada occupancy rate gitu ya. Kalau dihitung dari jumlah penduduk Indonesia dan dokter gigi, data terakhir yang saya baca tuh sekitar tahun 2014-2013, satu dokter gigi di Indonesia itu harus menangani sekitar 250.000 warga Indonesia. Itu perbandingannya. Belum kita ngomongin yang spesialis. Saat ini? Iya, nggak mungkin kan satu dokter gigi menangani 250.000 warga. Artinya dokter gigi masih terlalu dikit kan. Kurang ya. Nah, atau terpusat di kota besar. Nah, mungkin di situ perlu campur tangan pemerintah juga untuk pemerataan ya. Di mana. Tapi kalau misalnya memang udah yakin jadi dokter gigi, ya udah terusin. Jangan sampai ilmu itu cuma di tengah-tengah, tidak kita amalkan untuk orang lain. Jadi menurut dokter gigi di Indonesia ini masih kurang? Masih kurang. Oh, ya jadi para penonton anak muda nih, terutama yang masih sekolah dan mau masuk kuliah, memilih profesi apa, ya dokter gigi lah salah satu masih kurang kan? Masih kurang. Ya, itu untuk ini masih memang dibutuhkan di Indonesia ini Dok ya, dokter gigi ya. Bener. Iya, karena juga ya inilah kita bisa menolong orang juga dengan menjadi seorang dokter itu kan. Ya. Luar biasa kalau seorang dokter itu kan punya jiwa inilah menolong pasien gitu ya. Dokter bisa menolong orang, banyak orang. Bukan semerta-merta mikir dari segi bisnis lah. Kalau gue jadi dokter nanti mau jadi, kalau udah berpikir seperti itu, nanti gue bakal punya rumah gede kapan. Jangan jadi dokter, jadi pengusaha. Iya, jadi pengusaha kalau jadi pengusaha. Tapi kalau memang mau jadi dokter, ya kita manfaatkan ilmu kita untuk nolongin orang. Terlepas dari orang itu mau bayar kita seberapa atau memberikan timbal balik ke kita apa, itu urusan nomor 2. Yang penting sembuh dulu. Iya. Itu yang harus ditanamkan ya. Ya, jadi para penonton anak muda nih, kalau Anda mau jadi dokter, itu dulu Anda harus punya jiwa untuk menolong dulu. Jangan materinya dulu yang dipikirkan nomor 1 ya. Karena itu nanti akan melenceng tuh ya kira-kira Dok ya. Jadi YouTuber. Iya, main game di rumah dibayar gitu kan ya. Tapi kalau menjadi dokter ya memang komitmennya memang ya luar biasa lah. Kadang-kadang juga kalau pas lagi ketemu pasien yang marah-marah gitu, saya nggak bisa menyalahkan di posisi dia ya. Misalnya gigi masih sakit juga. Kadang-kadang kita kan berurusan dengan barang ciptaan Tuhan kan. Dan Tuhan itu kan jauh lebih maha besar dibandingkan kita kan ya. Kadang-kadang apa nggak mungkin semuanya bisa kita selesaikan dalam waktu singkat. Kita harus cari lagi masalahnya apa. Itu kadang yang orang nggak mengerti. Tapi saya berusaha ngerti di posisinya dia gitu. Kalau saya di posisi dia sakit gigi terus-menerus pasti kesel kan. Iya kan, apalagi kita mau gigi kita jangan sampai dicabut, jangan sampai diapa-apain gitu kan ya. Memang ya kondisi-kondisi itu kita harus siap untuk hadapi, dan harus di sisi lain kita berusaha menjelaskan ke dia bahwa ini ya kita nggak semuanya gampang. Di sisi lain kita juga harus mengerti empati ke perasaannya dia, bahwa memang dia lagi menderita. Betul. Karena dia datang ke dokter gigi, dia berpikir langsung sembuh, beres. Padahal perlu perawatan, pengobatan segala macam ya. Dok, selama menjadi dokter gini, ada nggak pengalaman yang menarik Dok? Yang teringat terus sampai saat ini Dok? Pengalaman menarik saya banyak banget ya. Dulu ada satu nih bapak-bapak datang ke tempat saya. Ya, ini bukan yang paling menarik, tapi salah satu yang menarik. Bapak-bapak datang ke tempat saya, mau pasang implan dia. Dan banyak, karena giginya banyak yang hilang kan. Udah rawat, selesai, dia lihat kaca. Dia belum menunjukkan muka ekspresi puas tuh. Cuman dia lihat gini. Sus, tolong ambilin tas saya mau telepon ajudan saya. Saya pikir, kenapa telepon ajudannya nih? Sudah takut aja kan ya, telepon. Kamu tahu tas bapak yang warna coklat? Tolong bawa masuk ke ruang prakteknya dokter nih. Saya mau tunjukkan dokternya sesuatu. Waduh, apaan yang mau nunjukin? Datang ajudannya masuk. Misi pak, misi dok, misi pak, misi mbak. Nih pak tasnya. Oh iya, coba kamu buka. Tolong ambilin kotak kecil warna merah apa warna oranye itu saya lupa. Kamu ambilin.
ambil, dikasih ke asistennya, dia buka. Ternyata gigi palsu lepas pasang. Dia banting keras-keras di depan saya. Nyusahin gua lu 20 tahun, sekarang gigi gua udah enak ini. Waktu saya ada leganya sih ya. Karena saya pikir kan gayanya kan saya takut kan ini kalau misalnya ini orang penting atau apa, saya digibeng gitu, kepala saya kurang bagus, warnanya kurang bagus kan, belum ngomong udah langsung manggil kan. Banting depan saya. Nyusahin gua lu. Nyusahin gua itu saya ketawa itu saya. Nah setelah itu datang lagi nggak tuh dok? Datang, kontrol ya. Belakangan udah nggak pernah ketemu lagi. Saya nggak tahu, mungkin dia pindah tugas kalau dia pegawai negara kan, atau dia gimana gitu kan ya. Karena kan pergantian juga dulu kan awal-awal kan kita masih pakai handphone yang zaman dulu tuh yang terkenal safety, yang keypadnya gede-gede itu kan. Belum ada WA segala kan. Sekarang beralih ke yang touchscreen gitu kan. Jadi pergantian handphone itu ada pergantian data, hilang apa, jadi ya bisa kalau saya mau trace lagi sih. Menarik juga ya, mungkin saya akan cari lagi kartunya tuh Bapak. Nyusahin gue lu. Ya pengalaman menarik itu ya dok ya. Ya karena banyak ketemu orang, pasti kan setiap orang punya karakter yang berbeda ya, mungkin teman saya di luar juga pernah mengalami yang sama soal dibanting itu ya. Karena ya memang, tapi itu kan suatu, berarti kan dia merasa ada improvement gitu kan ya, dari yang tadinya mungkin dia kalau makan harus lepas gitu. Tapi intinya ketika saya merasa bahwa dia itu tertolong dan kualitas hidupnya bisa meningkat karena apa yang saya lakukan, itu membuat saya bahagia. Ya bisa menolong banyak orang lah ya. Amin. Luar biasa para penonton, obrolan dengan Dokter Alvin ini sudah mencerahkan kita lah bagaimana kita harus merawat gigi. Tadi ya saya ulang lagi, 6 bulan minimal harus ke dokter gigi supaya bisa dilihat kondisi giginya ya dok ya. Jangan kita nggak aware dengan gigi kita, karena ketika kalau udah sakit tuh udah terlambat juga. Nah, bagi Anda yang suka dengan obrolan kami mengenai kesehatan gigi dan mulut, silakan subscribe, like, berikan komen, dan tolong share video ini kepada orang lain. Dan anak-anak muda yang ingin jadi dokter gigi, tadi Dokter Alvin sudah bercerita bahwa yang penting adalah hati untuk menolong orang lain. Jangan pikirkan materi dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Para sahabat, ini adalah buku ke-8 saya, berjudul Menembus Waktu. Ini bergenre novel, berisi kisah perjalanan hidup saya dari kecil hingga saat ini. Buku ini akan saya berikan kepada para narasumber saya, yang pada hari ini narasumber saya Dr. Gigi Mesa Alvin. Saya akan berikan kepada beliau, dok, ini buku saya, semoga berkenan dokter untuk membacanya dok. Ya, terima kasih udah menjadi narasumber di Gemas dok. Ya, sama-sama, terima kasih udah diundang juga.